Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku semuanya, saya Apoteker Tofani Sri akan menyampaikan tentang salah satu obat yang dapat digunakan sebagai obat antihipertensi, yaitu golongan diuretik, ya, obat yang mempengaruhi air dan elektrolit. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dulu pengertian atau definisi dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi medis di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis dalam jangka waktu yang lama. Berikut ini gambaran dari jantung yang normal sebelah kiri, sementara jantung ketika terjadi hipertensi terjadi penebalan di dinding ventrikel. Di sini tekanan darah terbagi menjadi dua, ya, ada sistolik dan diastolik. Sistolik merupakan tekanan saat jantung berdenyut atau berdetak, dan ini seringnya disebut dengan tekanan atas, sedangkan yang diastolik ini tekanan saat jantung beristirahat setelah pemompaan. Ini sering disebut dengan tekanan bawah. Nah, teman-teman mahasiswa, ini merupakan tekanan darah ya yang diberikan oleh WHO. Di sini ada tekanan darah sistol maupun tekanan darah diastol. Teman-teman tadi lihat di slide sebelumnya bahwa ada alat yang dapat digunakan ya untuk mengukur tekanan darah ya di sebelah kanan bawah tadi di slide sebelumnya itu adalah contoh ya untuk mengukur tekanan darah kita sebut dengan sphygmanometer. Ya, kembali lagi ke sini di tabel ini menurut WHO tekanan darah ini dibagi menjadi beberapa kategori. Ya, ada kategori optimal, normal, normal tinggi, kemudian hipertensi ringan, hipertensi sedang, hipertensi berat, kemudian hipertensi sistol terisolasi dan juga subgrup atau perbatasan. Di sini tekanan darah sistol terlihat ya untuk optimal di bawah 120 mm Hg atau milimeter raksa kita sebut. Ini tekanan darah diastolnya yaitu kurang dari 80 mm Hg. Jadi cara bacanya seperti itu ya. Nanti bisa 120/80 misalnya ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita akan masuk ke terapi hipertensi ya, bahwa terapi hipertensi ini terbagi menjadi dua. Ada non-farmakologi, juga ada terapi farmakologi. Penanganan non-farmakologi. Yang pertama, penderita prehipertensi atau kondisi kesehatan di mana tekanan darah seseorang naik, namun belum cukup tinggi untuk dianggap atau dikategorikan sebagai hipertensi, dan juga pasien yang sudah hipertensi, yang jelas-jelas sudah didiagnosis hipertensi, ini sebaiknya dianjurkan untuk memodifikasi gaya hidup. Ya, contohnya bisa melakukan seperti yang di bawah ini, penurunan berat badan. Jika dirinya kelebihan berat badan, ya ini ditandai dengan body mass index yang lebih dari normal. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan body mass index. Berikutnya ada melakukan diet kaya dengan sayuran, buah-buahan, ya. Kemudian ada juga diet rendah sodium, ya. Untuk di masyarakat sekarang sudah ada, ya, garam yang dapat digunakan untuk pasien yang menjaga agar tidak naik tekanan darahnya ya, yang rendah sodium itu sudah ada. Kemudian juga bisa melakukan aktivitas fisik seperti aerobik ya, olahraga secara teratur seperti itu. Kemudian tentunya tidak mengonsumsi alkohol dan menghentikan kebiasaan merokok. Baik, ini adalah cara untuk mengetahui seseorang kelebihan berat badan atau tidak, yaitu dengan menghitung body mass index. Teman-teman boleh catat ya, untuk menghitung body mass index bisa menentukan dengan cara berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Berat badan dengan satuan kilogram, sedangkan tinggi badan nanti diubah ya dalam satuan meter ya.
Nah, contoh di sini ada berat badan 47 kg dengan tinggi badan 152 cm. Maka body mass index-nya sama dengan 47 per 1,52 kuadrat. Jadi 152 cm-nya ini diubah menjadi dalam bentuk meter. Sehingga dapat ya ini 20,34. Nah, di sini setelah dihitung ya body mass index-nya, lalu dibandingkan dengan tabel body mass index yang resmi yang berlaku di negara tersebut ya. Misalnya kita di Indonesia ada tabel BMI sendiri. Nah, setelah itu dilihat ada kategori normal, kemudian overweight, obesitas, dan lainnya. Berikutnya, teman-teman kita akan mempelajari ya tentang terapi farmakologi. Ya, dimulai dari pemilihan obat antihipertensi. Pemilihan obat antihipertensi ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti keparahan penyakit, ya, sejauh mana hipertensi yang dialami oleh pasien, apakah stage 1, stage 2, dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada efek dari obat yang terdahulu yang digunakan oleh pasien. Ya, contohnya apakah pasien menggunakan obat kontrasepsi yang dapat mempengaruhi tekanan darah atau obat lain yang juga dapat mempengaruhi tekanan darah. Ya, kemudian dilihat apakah efek samping obat antihipertensi itu dapat diterima oleh pasien tersebut atau tidak. Contoh misalnya ada obat untuk hipertensi ya, itu adalah captopril, namun efek sampingnya misalnya batuk. Apakah pasien bisa mentoleransi atau bisa menerima efek samping tersebut ya, jadi pasiennya tidak mengalami batuk ataukah harus diganti? Nah, itu mempengaruhi pemilihan obat antihipertensi. Kemudian adanya komplikasi penyakit ya, seperti adanya diabetes mellitus ya atau penyakit lain, sehingga pemilihan obat antihipertensi tidak boleh berinteraksi dengan obat yang lain yang sedang digunakan untuk penyakit komplikasi yang dialami oleh pasien. Kemudian harga juga itu menentukan pemilihan obat antihipertensi ya, apakah pasien menggunakan misalnya asuransi kesehatan atau membayarnya dengan tunai. Nah, itu harga juga mempengaruhi ya, karena ada obat yang harganya relatif terjangkau, ada juga yang tidak. Obat antihipertensi terdiri dari beberapa golongan ya. Ada golongan diuretik, ada juga obat yang bekerja secara sentral. Sebelum membahas tentang diuretik, saya akan membahas tentang elektrolit. Apa itu elektrolit? Elektrolit merupakan mineral dalam darah dan cairan lainnya dalam tubuh yang membawa muatan listrik, seperti kalsium, klorida, magnesium, dan yang lainnya. Muatan-muatan listrik tersebut ini sangat diperlukan untuk mengatur kadar air di dalam tubuh, menjaga keseimbangan pH tubuh, dan berperan penting dalam fungsi otot dan juga fungsi lainnya di dalam tubuh. Fungsi elektrolit seperti menjaga sel-sel tubuh dan berbagai fungsi penting di dalam tubuh agar dapat berjalan dengan normal, membantu sel untuk menghasilkan energi dan menjaga stabilitas dari dinding sel. Elektrolit juga diperlukan untuk menghasilkan listrik, membantu menggerakkan air dan cairan di dalam tubuh kita. Nah, teman-teman, kita sekarang mulai membahas tentang diuretik. Diuretik ini bekerja pada ginjal untuk meningkatkan ekskresi air dan natrium klorida. Sebagian besar diuretik bekerja dengan menurunkan reabsorpsi elektrolit oleh tubulus ginjal. Reabsorpsi garam dan air ini dikendalikan masing-masing oleh aldosteron dan juga vasopresin. Ini berkaitan juga dengan hormon diuretik yaitu ADH. Berikutnya, ekskresi elektrolit yang meningkat diikuti oleh peningkatan ekskresi air yang penting untuk mempertahankan keseimbangan osmotik. Baik teman-teman, di sini kita lihat ya penggunaan diuretik dapat digunakan untuk mengurangi edema ya atau bengkak pada kondisi hipertensi, juga dalam kondisi gagal jantung kongestif, penyakit ginjal maupun sirosis hepatis atau sirosis hati. Teman-teman, diuresis dapat bekerja dengan beberapa cara. Ada yang dari luar ginjal, ya, menghambat hormon antidiuretik dengan memberi air banyak, larutan hipotonik dan alkohol.
Bisa juga meningkatkan cardiac output, ini meningkatkan peredaran ginjal dengan digitalis misalnya. Bisa juga memobilisasi cairan udema perifer, ini bisa menggunakan albumin. Pada ginjal, sebagai diuretik, ya, seperti bekerja pada tubulus renalis proksimal. Ini mencegah reabsorpsi air, ini contohnya osmotik diuretik. Kemudian bekerja pada ansa Henle ascendens, ini contohnya loop diuretik, menghambat transportasi klorida dan reabsorpsi natrium. Berikutnya, membuat volume urin meningkat, contohnya furosemid, ethacrynic acid, bumetanid, ya. Mekanisme pada cortical diluting, segmen ansa Henle ini mencegah reabsorpsi natrium, contohnya thiazid. Pada tubulus distal, mengeluarkan natrium semakin meningkat, tetapi menarik kalium. Contoh obatnya triamteren, amilorid, spironolakton. Bila natrium tidak diabsorpsi, air juga tidak diabsorpsi. Hasilnya diuresis meningkat. Ini di sini terlihat ya, di mana thiazid bekerja, loop diuretik, ya, dan lain-lain. Penggolongan dan mekanisme kerja diuretik. Yang pertama, teman-teman, ya, dicatat ada golongan thiazid. Yang kedua, itu ada juga golongan diuretik kuat, kita sebut dengan loop diuretik. Kemudian yang ketiga, ada golongan diuretik hemat kalium. Kemudian yang keempat, ya, keempat ini ada penghambat anhidrase karbonik. Dan yang kelima, ini ada osmotik diuretik. Ranking atau kekuatan diuresis sesuai kekuatannya mengeluarkan natrium. Ini yang paling kuat itu loop diuretik, bisa 15-25%. Mengeluarkan natriumnya, contohnya ada obat furosemid, bumetanid, ethacrynic acid. Ya, kemudian ada yang sedang, ini 5-10% mengeluarkan natriumnya. Thiazid dan derivat-derivatnya, chlortalidon, clopamid, sifamod, meprusid. Dan yang paling ringan, ini 5% kurang lebih ya ekskresi natriumnya, triamteren, amilorid, dan spironolakton. Efek-efek yang tidak diinginkan dari diuretik adalah kehilangan atau kekurangan kalium. Ya. Kenapa? Karena kan diuresis itu mengeluarkan termasuk cairan juga elektrolit kan, tapi efek sampingnya itu sebaiknya sebisa mungkin dihindari kekurangan kalium. Jika terjadi kekurangan kalium, teman-teman ya, contohnya ini tandanya ya, kelemahan otot, konstipasi, anoreksia, dan lain-lain. Teman-teman, kekurangan kalium dapat diatasi dengan pemberian atau intake kalium lewat diet ya, atau asupan, kemudian intermittent dengan diuretik hemat kalium, bisa juga dengan kalium tambahan, contohnya misalnya ada obat asparka ya, ini diberikan pada pasien yang juga menggunakan diuretik, bisa juga dengan kombinasi obat-obat penghambat kalium. Golongan thiazid selain mempunyai diuresis ya, efek diuresis juga mempunyai efek vasodilator walaupun kecil. Ini efektif bila digunakan secara oral. Lalu thiazid kurang mempengaruhi keseimbangan asam basa sehingga dia dapat mengeluarkan kalium dan bisa sampai hipokalemi ya. Jadi harus hati-hati penggunaan dari golongan thiazid ini. Posologinya ada obat namanya klorothiazid, hidroklorothiazid. Untuk hidroklorothiazid ini bisa juga disingkat dengan HCT ya teman-teman. Untuk kekuatan sediaannya ini tampak misalnya klorothiazid 250, 500 mg. Untuk hidroklorothiazid ada yang 25, ada yang 50 mg ya. Flumethiazid dan lain-lain. Untuk yang sebelah kanan ini dosis hariannya ya yang dapat dibutuhkan oleh pasien. Golongan diuretik kuat atau loop diuretik ini bekerja dengan cepat dan kuat dalam meningkatkan ekskresi cairan. Sering digunakan dalam keadaan emergensi atau gawat darurat ya. Dapat menyebabkan hipokalemia berat ya. Kemudian penggunaan bersama digoksin harus diwaspadai. Kenapa? Karena toksisitas digoksin ini dapat meningkat. Jadi ada interaksi obat ya. Dosis besar dapat menyebabkan ketulian karena mengganggu keseimbangan cairan di dalam telinga. Bekerja pada ansa Henle sehingga lebih poten atau kuat, tetapi potensi sebagai antihipertensi berkurang karena tidak berefek sebagai vasodilator.
Contohnya ada furosemid ya, ada tablet kekuatan sediaannya 20-40 mg, ada juga injeksi ya 10 mg per mililiter dan lain-lain. Furosemid ini masih efektif pada kegagalan jantung dan ginjal, di mana diuretik lain ini gagal ya, gagal sebagai obat terapi. Jadi bisa dipilih furosemid. Kemudian furosemid ini diekskresikan melalui urin dan feses. Ya, efek yang tidak diinginkan seperti gangguan elektrolit, hipotensi, juga kadang mual ya, pankreatitis dan yang lainnya. Diuretik hemat kalium ini merupakan diuretik yang lemah atau ringan. Penggunaannya biasanya dikombinasikan dengan tiazid atau diuretik kuat untuk mencegah pengeluaran ion kalium yang berlebihan. Bekerja pada tubulus distal ginjal, ini menghambat reabsorpsi ion natrium dan air serta meretensi ion kalium. Diuretik hemat kalium contohnya ada antagonis aldosteron, ya, triamteren, amilorid, dan yang lainnya. Penghambat anhidrase karbonik ini merupakan diuretik yang lemah juga, jarang digunakan untuk efek diuretiknya. Karbonik anhidrase ini adalah enzim yang mengkatalisis reaksi karbon dioksida tambah air menjadi H2CO3 ya, asam karbonat. Enzim ini terdapat dalam korteks renalis, pankreas, mukosa lambung dan mata. Contoh obat penghambat anhidrase karbonik ini contohnya acetazolamid, metazolamid dan lainnya ya. Acetazolamid dan tetes mata dorzolamid ini menghambat pembentukan cairan bola mata dan digunakan untuk glaukoma. Osmotik diuretik. Diuretik golongan ini jarang digunakan pada gagal jantung karena dapat meningkatkan volume darah secara akut. Contohnya misalnya manitol. Manitol digunakan pada edema cerebral dengan dosis 1 gram per kilogram berat badan sebagai larutan 20% yang diberikan lewat infus intravena dengan kecepatan yang cepat. Manitol juga digunakan untuk mengurangi meningkatnya tekanan intraokuler. Pengobatan dengan diuretika ya, untuk menurunkan volume darah dan cairan interstisial, meningkatkan ekskresi natrium, klorida, dan air. Diuresis cepat diperlukan pada kondisi edema paru seperti furosemid ya, dan yang lainnya. Kemudian edema, kondisi edema ya, payah jantung, penyakit hati ini perlu suplemen kalium ya. Tadi untuk apa? Untuk menghindari hipokalemia. Edema dan payah ginjal dengan diuretik kuat ya, dosis besar. Kemudian hipertensi oleh karena ekskresi natrium dan vasodilatasi, tiazid sebagai obat yang terpilih ya. Diabetes insipidus ini bisa menggunakan tiazid. Tiazid ini dapat menurunkan ekskresi air. Kalau diabetes insipidus itu seperti kita sebut penyakit beser ya, jadi sering berkemih. Ini tiazid dapat menurunkan ekskresi air. Batu ginjal, ini tiazid menurunkan ekskresi kalsium. Hiperkalsemia bisa menggunakan furosemid dosis tinggi. Efek samping diuretik yang teman-teman harus pahami ada hipokalemia, contoh dari penggunaan tiazid ya, hiperurisemia, semua diuretik ini bisa menyebabkan hiperurisemia ya, asam urat meningkat dan dapat menyebabkan gout arthritis ya, asam urat. Kemudian bisa juga terjadi gangguan toleransi glukosa ya, seperti DM karena penggunaan tiazid dan furosemid, hiperkalsemia misalnya penggunaan tiazid, hiperkalemia ya, bisa karena penggunaan diuretik hemat kalium karena tertahan ya, kaliumnya malah kelebihan, ini mohon izin hiperkalemia. Kemudian sindroma edema idiopatik ya, diuretik kuat. Volume depletion ini karena penggunaan diuretik kuat. Hiponatremia ini bisa karena penggunaan furosemid dosis besar ya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan ya pada materi pembelajaran kali ini. Teman-teman mahasiswa, semangat belajar dan terus berjuang meraih mimpi. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.